Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami beroleh kesehatan, sukacita, dan semangat yang baru pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan kami pagi ini. Kami memohon, biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang memimpin dan menuntun hati kami, supaya firman-Mu boleh sungguh-sungguh kami hidupi di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan juga Tuhan seluruh kegiatan kami dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang memampukan kami dan menolong kami di dalam melakukan setiap aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita Amang Inang dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Marilah kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Nadenggando parlojongmuna najolo, ise mangabatamu, so mangoloi hasitonganibe. Demikian pembacaan dan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat renungan pagi ini, Paulus menggunakan metafora perlombaan untuk menggambarkan kehidupan orang percaya. Tentu dalam sebuah perlombaan dibutuhkan usaha, disiplin, dan ketekunan supaya kita dapat menjadi pemenang. Artinya usaha yang dimiliki tidak cukup hanya di awal perlombaan saja, tetapi harus juga sampai pada garis finish. Karena apabila ketekunan usaha dan lain sebagainya hanya terjadi di awal perlombaan, maka tentu saja kita tidak dapat menjadi pemenang atau tidak dapat memenangkan perlombaan tersebut. Amang Inang dan saudara-saudari, hal yang mirip terjadi dengan nats renungan kita pagi ini. Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa jemaat Galatia telah memulainya dengan baik. Mereka telah menunjukkan semangat, menunjukkan antusias dalam iman mereka. Akan tetapi, jemaat Galatia tidak mampu mempertahankan iman yang mereka miliki. Mereka dapat dikalahkan oleh ajaran-ajaran palsu yang mencoba menghalangi mereka untuk tetap setia pada kebenaran. Ajaran-ajaran sesat yang mencoba menarik mereka, menjauhkan mereka dari kebenaran kepada Kristus. Hal inilah yang membuat Paulus menampaknya kecewa dengan sikap dari jemaat Galatia yang tidak tegas dengan ajaran dari guru-guru palsu yang sudah mengajarkan ajaran yang salah. Dan sebagai akibatnya mereka sedikit demi sedikit telah tersesat kepada pemahaman yang salah mengenai kebenaran. Oleh sebab itulah, Paulus menginginkan supaya jemaat Galatia kembali kepada kebenaran yang sebelumnya mereka pegang. Kebenaran yang bersumber pada Injil Tuhan sendiri. Kebenaran bahwa seseorang hanya diselamatkan karena anugerah Allah yang diterima oleh iman. Artinya, keselamatan itu hanya diterima melalui iman kita kepada Kristus, bukan melalui
perbuatan baik, atau ketaatan pada hukum Taurat. Amang Inang dan saudara-saudari, pesan ini tentu relevan dalam kehidupan orang percaya saat ini, yang mengingatkan kita untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran dan tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan kita, yang dapat mempengaruhi iman kita, yang dapat melemahkan iman kita akan pengajaran dari Yesus Kristus. Maka dari itu, Amang Inang dan saudara-saudari, kita tidak boleh membiarkan ajaran-ajaran palsu menyesatkan hidup kita, atau bahkan menghalangi langkah kita untuk tetap senantiasa percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, Amang Inang, kita harus bertumbuh dalam ajaran yang benar, mengimaninya dan menghidupinya, sehingga kita dapat mengalahkan segala ajaran apapun yang dapat menghalangi langkah kita untuk hidup dalam ajaran Kristus. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.